Oke, hello guys. Hari ini aku mau share sedikit soal update dari portofolio Cuk ya, kelompok uang kecil. Jadi aku pikir sih nanti sampai di akhir tahun kayak nggak akan terlalu banyak berubah. Jadi mumpung akhir tahun kayaknya aku akan lebih santai, mungkin pergi liburan dan segala macam. Jadi aku bikin videonya sekarang. Yang aku mau update sih sebenarnya nggak banyak ya, karena aku udah bilang bahwa di awal-awal episode aku udah bilang bahwa kayak nggak terlalu banyak update, pada 3 bulan sekali. Tapi selalu saja ada orang yang tanya, Pak, portofolio Cuk gimana, apa kabarnya segala macam. Jadi aku udah bilang dari awal bahwa ini mungkin 3 bulan sekali, 1 kuartal sekali baru aku akan update. Tapi ya udah, kalian kita update di sini. Per hari ini ya, per hari ini kalau kita lihat ya, saya tuh punya portofolio di Cuk itu terbagi dua, yaitu Medco sama Ultra Jaya. Udah gitu doang, dua. Dan kalau misalnya kita lihat perkembangannya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, screenshot di sini, tahun ini kita itu awalnya deposit 12 juta ya. Ini saya deposit 12 juta. Habis itu saya pakai semua uangnya buat beli ABMM ya. Kemudian dapat dari ABMM ada untung. Habis itu jual, saya beli Medco. Oke, saya beli Medco, dapat dividen, kemudian saya juga beli Ultra Jaya. Nah, berapa untungnya? Untungnya di tahun ini tuh 101,93%. Jadi saya sih nggak terlalu surprise kalau misalnya dananya segini ya. Ini kan dananya cukup kecil, jadi dia bisa compound dengan lebih cepat. Nah, mungkin aku nggak akan jelasin lebih detail kenapa alasan aku pilih Ultra Jaya, kenapa alasan aku pilih Medco ya. Karena itu mungkin teman-teman yang di membership sudah tahu alasannya kenapa saya pilih Medco, kenapa alasannya saya riset soal Ultra Jaya, kenapa saya yakin bahwa ini akan bagus, kenapa saya nggak mau share ke sini. Karena satu, ngapain juga gitu. Yang kedua adalah saya malas debat. Jadi kalau misalnya yang saya perhatikan itu ya, orang kalau kita bahas satu saham gitu ya, selalu ada aja yang debat. Jadi saya malas debat, jadi ngapain saya debat gitu ya. Ya ini saham-saham saya juga, jadi ngapain saya debat gitu kan. Jadi saya pikir ya udah saya share aja, dan I don't know, mungkin saya bisa jual Ultra Jayanya atau saya ganti yang lain kalau misalnya ada opportunity lain. Tapi kalau misalnya Medco kelihatannya saya masih akan tetap keep sampai ya cycle awalnya selesai gitu. Dan saya belum lihat tanda-tanda cycle-nya akan selesai, malah justru makin menarik gitu. Tapi bukan berarti saya akan tambah lagi atau apa, tapi mungkin cari yang lain gitu. Dari sini sebenarnya satu hal yang mungkin saya pikir-pikir ya, dengan dana segini mungkin saya nggak akan hit big di Ultra Jaya, karena satu, Ultra Jaya ini mungkin untuk dapat return 100% ya atau di atas itu mungkin perlu waktu lebih lama. Tapi kalau misalnya kita hit ke cyclical ya, kita cari cyclical, kita cari yang turnaround, mungkin dalam waktu lebih cepat ya bisa dapat lebih banyak. Ya mudah-mudahan ke depan ada opportunity untuk masuk ke cyclical, jadi kita bisa masuk ke situ. I don't know ya, tapi kalau misalnya sekarang, kalaupun ultrasnya saya harus nunggu lebih lama, I'm happy to do that. Nice. Ya, karena dari Medco sudah dapat lumayan. Jadi satu cara ya bagi teman-teman. Saya nggak bilang bahwa ini udah besar, uangnya masih 40 jutaan, masih kecil banget. Tapi ke depan itu yang penting sih konsisten, karena toh ini kita mulai dengan 12 juta kan. Kita mulai dengan 12 juta, kemudian sering berjalannya waktu ya. Ini dari bulan Maret, Februari kan setoran pertama. Berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi 9 juta. Jadi 11 juta awalnya tambah 9 juta, 20 juta. Sekarang punya 40 juta, jadi sekitar 100% lebih. Jadi untung dengan ratusan persen sebenarnya bisa sih. Kalau misalnya kita ya ada opportunity, kita berani ambil. Jadi bukan saya mau apa, salah satu kesalahannya orang lakukan, dia menggunakan uang kecil tapi dia diversifikasi banyak banget. Dia beli 10 saham, 20 saham. Nggak ada yang salah sih, cuma ya kapan dia bisa compound dengan lebih cepat kan gitu kan. Nah, kalau misalnya uangnya kayak case-nya seperti ini 40 jutaan, ya mungkin saya bagi dua, atau mungkin saya akan cut jadi satu. Kalau misalnya cycle udah selesai, saya akan cari yang lain, bisa jadi satu gitu. Ini pun saya udah terlalu diversifikasi, ada dua gitu kan. Nah, jadi ya itu dia. Nggak terlalu banyak update ya soal saham ini. Kalau soal Medco sih sebenarnya kita udah jelasin juga, dia punya aset migas ya. Produksinya paling banyak sekarang gas. Habis itu baru dia punya minyak, kemudian dia punya Aman Mineral dia punya produksi itu koper. Dia bukan koper bukan koper untuk liburan ya, bukan, tapi ya koper tembaga ya. Besok ada emas, dan menurut saya story-nya koper tuh menarik ya, story-nya tembaga tuh menarik karena kalau misalnya mau EV, mau green energy itu pasti butuh koper lebih banyak. Jadi banyak orang nyarinya nikel. Menurut saya koper juga butuh gitu. Jadi dan koper tuh pilihannya di Indonesia nggak banyak. Ada Merdeka, Copper Gold, ya itu udah mahal.
Medco waktu itu yang murah gitu, dan dia Aman Mineral itu tambang terbesar nomor 2. Ya udah saya masuk di situ. Oke. Saya pikir itu dulu yang saya bisa update soal gempa uang kecil. Mungkin tahun depan ya depositnya akan saya gedein. Jadi ini kan baru 1 juta, mungkin tahun depan. Jadi ceritanya ini kayak tahun depan nih mungkin ada ceritanya si siapapun nih, misalnya teman-teman ya, mungkin tahun depan gajinya lebih tinggi atau teman-teman punya income lebih banyak, ya setor lebih banyak gitu loh. Anda deposit lebih banyak supaya bisa invest lebih banyak. Mungkin tahun depan saya akan naikin depositnya jadi 2 juta ya atau 3 juta, who knows, kita lihat lah. Untuk sekarang sih I'm happy with this ya returnnya bisa 100%. Oh ya, by the way, kalau teman-teman pengen punya kayak template kayak gini, di membership itu kita ada kasih ya, jadi ini untuk teman-teman yang di membership only, kita ada kasih cara hitung portofolionya. Dengan seperti ini kita bisa track returnnya, portofolio kita berapa, kita bisa bandingkan dengan IHSG. Meskipun saya nggak sarankan untuk ngebanding IHSG secara bulanan, tahunan gitu, itu nggak juga. Tapi yang penting in the long run aja. Ya ini cukup membantu untuk kita bisa keep track ya dengan ini semua. Terus transaksi kita segala macam, menurut saya ini cukup membantu ya, karena saya dari awal tuh saya pengen kayak gimana cara bikin saya bisa nge-track semuanya. Nah, dan ternyata sekarang sudah ada, saya bisa bikin Excel-nya ya, kalau misalnya ada dana tambahan, cara hitung persentasenya pasti beda gitu kan. Nah, gimana cara bikinnya nanti di sini semua. Jadi teman-teman bisa di membership itu ada satu tempat resources, di situ teman-teman bisa download template ini. Oke, semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman yang sedang dalam perjalanan berinvestasi bisa terus semangat ya, terus keep compounding, keep deposit ya, keep deposit lebih banyak, compounding bisa lebih besar. Dan terus belajar cari opportunity di pasar saham, nyari harta karun di pasar saham bareng Midas. Oke, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. I'll see you in the next video. Bye bye.